Awal 2026 kembali menempatkan Amerika Serikat di pusat pusaran geopolitik Timur Tengah. Ketegangan dengan Iran meningkat tajam setelah serangan-serangan terhadap pangkalan militer AS di kawasan Teluk dan ancaman penutupan Selat Hormuz mencuat ke publik. Washington merespons dengan memperkuat kehadiran militernya, mulai dari armada laut, sistem pertahanan rudal hingga serangan udara terbatas ke sejumlah infrastruktur strategis Iran. Namun, di tengah eskalasi itu, jalur diplomasi melalui Oman masih dibuka, memperlihatkan paradoks lama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat antara diplomasi dan demonstrasi kekuatan. Situasi menjadi jauh lebih dramatis setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam gelombang serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Kematian Khamenei tidak hanya mengguncang struktur politik Iran, tetapi juga memunculkan kekosongan kepemimpinan yang memperbesar resiko konflik berkepanjangan di kawasan. Di dalam negeri Iran, sebagian warga merespon dengan duka, sementara sebagian lain melihatnya sebagai awal perubahan politik. Di tingkat regional, peristiwa ini justru mempercepat aksi balasan Iran terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi sebagian pengamat, peristiwa ini bukan sekedar dinamika regional biasa. Ia mencerminkan pola historis yang berulang, yakni penggunaan tekanan militer berdampingan dengan negosiasi strategis. Dalam arsip sejarah kebijakan luar negeri AS, pendekatan semacam ini telah muncul dalam berbagai episode, mulai dari Perang Dingin, invasi Irak 2003, hingga operasi-operasi militer di Afghanistan dan Suriah. Pertanyaannya, kemudian bukan lagi sekedar apa yang terjadi hari ini, tetapi bagaimana pola lama kekuasaan global kembali memainkan peran dalam krisis kontemporer. Untuk memahami dinamika terkini tersebut, penting menelusuri jejak historis kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sebuah perjalanan yang memperlihatkan bagaimana narasi keamanan, demokrasi, dan stabilitas kerap berjalan beriringan dengan kepentingan nasional yang jauh lebih kompleks. Selama dekade terakhir, banyak pengamat hubungan internasional menggarisbawahi bahwa narasi keamanan kerap digunakan untuk membenarkan intervensi militer atau diplomasi yang bersifat koersif. Dalam berbagai pidato resmi dan dokumen kebijakan, ancaman terhadap stabilitas global, terorisme, atau proliferasi senjata sering ditempatkan sebagai alasan utama keterlibatan Amerika Serikat di luar negeri. Namun, ilmuwan politik seperti Alex Min dan James N. Rosenau menekankan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk yang dilakukan AS, pada akhirnya merupakan hasil dari perhitungan kepentingan nasional yang pragmatis. Negara, dalam perspektif ini, bertindak berdasarkan kalkulasi biaya manfaat, tekanan domestik, serta dinamika sistem internasional, bukan semata-mata dorongan moral atau idealisme demokrasi. Dalam narasi publik, istilah seperti melawan terorisme atau menjaga stabilitas regional sering menjadi legitimasi utama untuk kehadiran militer jangka panjang. Akan tetapi, analisis kritis menunjukkan adanya lapisan kepentingan strategis yang lebih kompleks dibanding retorika tersebut. Timur Tengah, misalnya, bukan hanya kawasan dengan ancaman keamanan tinggi, tetapi juga wilayah dengan cadangan energi besar, jalur perdagangan vital, serta posisi geografis yang menentukan keseimbangan kekuatan global. Dalam konteks ini, kebijakan keamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan pengaruh geopolitik dan akses terhadap sumber daya strategis. Lebih jauh lagi, para analis kebijakan luar negeri mencatat bahwa keputusan intervensi seringkali dipengaruhi oleh faktor domestik seperti tekanan politik dalam negeri, kepentingan industri pertahanan, serta persepsi publik yang dibentuk oleh media. Narasi ancaman eksternal dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Dengan demikian, wacana keamanan bukan hanya instrumen perlindungan, tetapi juga alat legitimasi politik. Disinilah perdebatan muncul. Apakah kebijakan tersebut benar-benar berorientasi
pada stabilitas global? Ataukah stabilitas itu didefinisikan sesuai dengan kepentingan strategis Amerika Serikat sendiri? Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah kebijakan luar negeri modern. Pemerintahan Presiden George Bush saat itu menegaskan bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang berpotensi mengancam keamanan global. Argumen ini disampaikan dalam berbagai forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB, dan menjadi dasar utama pembentukan koalisi militer untuk menggulingkan pemerintahan Irak. Narasi ancaman tersebut juga diperkuat oleh atmosfer pasca serangan 11 September 2001. Ketika itu, keamanan nasional menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun, setelah invasi dilakukan dan pemerintahan Saddam Hussein runtuh, tim inspeksi internasional tidak menemukan bukti keberadaan senjata pemusnah massal seperti yang diklaim sebelumnya. Sejumlah laporan investigatif dan kajian akademik kemudian menyoroti kelemahan proses pengumpulan dan analisis intelijen yang digunakan sebagai dasar keputusan perang. Komunitas intelijen sendiri mengakui adanya kesalahan penilaian serius. Fakta ini memunculkan pertanyaan dasar, apakah kesalahan tersebut murni kegagalan analisis atau ada tekanan politik yang mempengaruhi interpretasi dari intelijen. Laporan Battle Review di Inggris yang mengevaluasi penggunaan intelijen dalam keputusan mendukung invasi menyimpulkan bahwa informasi yang disajikan kepada publik dan parlemen cenderung dilebih-lebihkan. Ancaman yang digambarkan tidak sepenuhnya sebanding dengan tingkat kepastian bukti yang tersedia. Temuan ini memperkuat kritik bahwa justifikasi perang dibangun di atas dasar yang rapuh. Di Amerika Serikat sendiri, berbagai penyelidikan Kongres dan laporan internal turut mengakui adanya kekeliruan serius dalam penilaian ancaman Irak. Sejumlah kritikus dan analis kebijakan luar negeri kemudian berpendapat bahwa narasi senjata pemusnah massal tidak hanya berfungsi sebagai alasan keamanan, tetapi juga sebagai alat mobilisasi politik. Dukungan publik dan internasional dikonsolidasikan melalui retorika ancaman mendesak. Dalam perspektif geopolitik, Irak menempati posisi strategis di Timur Tengah, wilayah dengan cadangan energi besar dan signifikansi politik tinggi. Karena itu, muncul dugaan bahwa kepentingan strategis jangka panjang, termasuk pengaruh regional dan akses terhadap sumber daya, turut memainkan peran dalam keputusan tersebut. Perang Irak pun menjadi studi kasus penting tentang bagaimana wacana keamanan dapat membentuk dan sekaligus menyesatkan arah kebijakan global. Sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri negara lain tidak hanya berlangsung melalui invasi militer terbuka, tetapi juga melalui operasi intelijen rahasia yang jarang dilihat oleh publik pada masanya. Sejak awal Perang Dingin, CIA memainkan peran penting dalam berbagai operasi covert atau memengaruhi dinamika politik di sejumlah negara. Buku Killing Hope karya William Brown mendokumentasikan berbagai intervensi tersebut, mulai dari dukungan terhadap kelompok oposisi, operasi propaganda, hingga dugaan keterlibatan dalam perubahan rezim di negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan strategis Washington. Dalam konteks Perang Dingin, langkah-langkah ini sering dibenarkan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme. Karya Bloom mendapat perhatian luas karena merangkum data dari dokumen pemerintah yang telah dideklasifikasi, laporan Kongres, serta arsip media. Sejumlah kritikus kebijakan luar negeri AS, termasuk intelektual seperti Noam Chomsky, menilai dokumentasi tersebut penting untuk memahami sisi tersembunyi kebijakan luar negeri Amerika.
Meski sebagian pihak menilai buku itu memiliki sudut pandang kritis yang kuat terhadap AS, keberadaan dokumen historis yang mendukung sejumlah klaim membuat perdebatan tentang operasi rahasia ini tetap relevan hingga kini. Fakta bahwa banyak detail operasi baru terungkap bertahun-tahun kemudian turut memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Salah satu contoh yang kerap dibahas oleh Operation Cyclone di Afghanistan pada 1980-an ketika CIA mendukung kelompok mujahidin dalam melawan Uni Soviet. Pada saat itu, kebijakan tersebut dipandang sebagai strategi efektif dalam konteks rivalitas perang dingin. Namun sejumlah analis berpendapat bahwa dukungan terhadap kelompok bersenjata jangka panjang turut berkontribusi pada munculnya instabilitas regional dan jaringan ekstremisme di kemudian hari. Kasus ini sering dijadikan ilustrasi bagaimana operasi rahasia yang dirancang untuk tujuan strategis jangka pendek dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang kompleks dan sulit dikendalikan. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat kerap memicu respons beragam dari komunitas internasional, terutama ketika langkah yang diambil bersifat unilateral. Keputusan untuk menarik diri dari sejumlah perjanjian internasional, baik di bidang lingkungan, kesehatan global, maupun pengendalian senjata, serta kebijakan tarif perdagangan terhadap mitra dagang utama, telah menimbulkan gelombang kritik dari berbagai negara dan organisasi multilateral. Organisasi seperti WHO, PBB, serta sekutu tradisional di Eropa dan Asia beberapa kali menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah-langkah tersebut dapat melempahkan kerjasama internasional dan merusak komitmen kolektif terhadap isu global yang membutuhkan koordinasi lintas negara. Respons ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak berdampak hanya pada politik domestiknya, tetapi juga pada arsitektur tatanan global yang lebih luas. Sebagai negara dengan pengaruh ekonomi dan militer terbesar di dunia, setiap perubahan sikap Washington terhadap perjanjian internasional atau sistem perdagangan global dapat menciptakan efek domino. Mulai dari ketidakpastian pasar, ketegangan diplomatik, hingga pergeseran aliansi strategis. Kritik yang muncul bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan refleksi atas kekhawatiran bahwa stabilitas global sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen negara besar terhadap prinsip kerjasama multilateral.